kayak kagum sama Margaret karena kemauannya belajarnya tuh yang cukup besar, cukup tinggi. Belakang lo nggak dikasih apa-apa kan sama Margaret kan? Maksudnya nggak ada. Bukan apa, pisau. Halo guys, welcome to the Bright Space. Apa itu Bright Space? Sesuatu yang baru. Kita mau coba buat podcast di sini. Kali ini gue akan ditemenin sama teman-teman gue, cowok-cowok semua di sini. Ada Tommy. ada Michael, Ada bukan Mike. teman, suami. Oke, ini suami gue Oke. guys. Dan gue sendiri Margaret. Kita mau ngapain sih di sini? Apa sih tujuan kita ada sekarang ini kita ngumpul ya? Nanti kita akan bahas bareng ya teman-teman ya. Mungkin boleh langsung disebutkan aja Tommy. Oke, perkenalin namanya gue Tommy. Gue di sini diajak Michael untuk yuk kita buat sesuatu baru yuk di tahun ini. Jadi tiba-tiba Michael tuntusin kenapa kita nggak mau buat podcast sih? Terus gue pikir kayak oke kali ya Mike ya. Iya. Kayak ya udah boleh sesuatu yang baru oke tapi gue nggak tahu nih gue ngelakuin apa nih awalnya nih kesini. Gue nggak tahu mau gue buat apa tapi katanya Michael ya we have to do the great things gitu ya udah kita coba dan Michael ngajakin Johan kali ya. Nah, mungkin kalau lebih lengkap ceritanya lebih Michael kali ya untuk ceritain kali ya awalnya kenapa sih lu punya ide-ide ini mau buat podcast ini tujuannya apa sih? Oke. Jadi sebenarnya gini, sebenarnya gue nggak melakukan great things sih. Sebenarnya kayak apa yang hal besar itu gue nggak kepikiran itu sama sekali Tom. Gue cuma kayak pengen kayak small step aja buat kita sehingga kita bergerak. Nah, kenapa akhirnya podcast? Karena kalau gue lihat zaman sekarang tuh orang-orang pasti apa ya banyak bergerak, banyak tahu informasi dari konten. Dan ini kedepannya tuh gue udah banyak ngobrol sama teman-teman gue di industri kreatif itu mereka bilang gila ini sih kalau namanya konten tuh udah is emas gitu loh. Ini harus banget nih kita harus bisa buat konten. Karena kedepannya tuh orang-orang bakal melihat segala informasi di konten tersebut. Nah, simple sih waktu pas kemarin itu kebetulan kita memang berempat ini kan kita memang satu community bisnis kan ya. Terus kebetulan Tommy pun juga itu kan baru join dan gue melihat kayak ada potensi di Tommy gitu. Nah, ini pun terbentuk podcast ini awal mulanya karena keinginan gue untuk belajar, Tom. Oke. Jadi gue awal mulanya bukan cuman kayak ini peluang buat lu, buat Johan, buat Margaret, enggak. Tapi ini proses belajar gue juga gitu loh. Jadi kayak gue belajar untuk interaksi sama orang, ngomong lebih tepat, lebih tajam, ya kan? Jadi kayak gue rasa ini media gue untuk belajar. Ya kan, jadi kayak gue nggak Belajar sesuatu hal yang baru mungkin kali ya. Untuk untuk gue. Yes. Mungkin untuk kita semua di sini, bener nggak? Iya, Kayak kita iya, ngomong iya. depan kamera nih kayak kita apa ya ngomong apa Iya, ya? iya, Anjir, iya. ngomong gini gitu kan? Nah ya simple itu sih Tom. Gue melihat tuh waktu pas yang terakhir kita ada MRT itu kita kumpul bareng itu kan lu jadi pembicaranya Tom. Yang which is good banget kan. Gue ngeliatnya kayak gila. Thank you by the way. Nah, tapi di situ kan ada bukan bagusnya aja yang kita lihat, tapi ada improvementnya juga yang butuh kita bagusin gitu kan. Nah, dari situ aja gue dibilang nih, Tom, itu tuh tracknya ke orang bagus loh Tom. Ya kan, untuk pertama kali lu post sebuah reel itu bagus banget gitu loh. Ayo terusin, jangan cuma berhenti di sana. Lu kan udah buat tuh yang personal yang waktu pas video MRT itu yang cuma lu doang ngomong. Nah itu buat konten-konten kecil Tom. Yang omongan-omongan lu yang bagus-bagus itu kita buat. Nah setelah itu gue pikir lagi nih, gak stop situ aja dong. Gue harus encourage lu udah bagus, kita buat yuk. Nah ini media ini kita terbentuk nih. Akhirnya terbentuklah namanya Bright Space ini. Oke. Ya kan? Tujuannya buat kita akan continuity membuat ini semua. Oke. Kalau ini kan dari kita buat Bright Space ini kan jadi kan kalau yang lu ceritain ini kan dari tadi tentang diri lu nih. Tapi kalau yang lu mau bagiin ke audiensnya, ke teman-temannya, tentu gini, kalau gua pribadi ya, gua pasti akan menaikkan dulu value dari diri gua. Gua banyak belajar dari Margaret selalu bilang naikin value. Nah, itu menurut gua, makanya dari tadi gua ngomong tentang gua dulu. Gue harus naikin pribadi gue dulu, value gue dulu gue naikin. Setelah gue naikin, otomatis gue bisa membagi ke orang-orang. Nah,
kalau lo tanya, oke, itu tadi tentang gue ya, kenapa gue melakukan hal ini. Tapi kalau tanya untuk orang lain apa Mike? Gue sekedar untuk memberikan inspirasi. Kita bisa memberikan apa ya, sesuai dengan namanya, bright space. Kita bisa memberikan sebuah ruang yang terang buat orang yang awal mulai dikelilingi oleh kegelapan, dia bisa melihat satu titik terang di kita, bisa menjadi sebuah inspirasi. Ya kan? Selain menaikkan kapasitas diri kita pun, kita pengen bermanfaat untuk orang lain. Yes, betul, ya kan? Pasti. Yes. Ya kalau bilang sih gitu. Kalau dari Bang Yo gimana? Ini udah Kalau dari Bang Yo bagaimana Bang Yo? Kenapa interesting nih mau join nih? Kan dengan kita tahu nih skillnya Bang Yo kan observasi kan ya, ya kan? Nah kenapa nih mau join nih? Oke. Ya, kalau dari gua sebenarnya mungkin lebih pengen coba sesuatu yang baru juga pasti, tadi yang sudah dibahas. Tapi kalau yang dibahas oleh Michael tadi, gue setuju bahwa pasti setiap dari kita pengen sesuatu yang berdampak buat orang gitu. Karena itu apa ya? Mungkin gue bilang ya tujuan hidup orang pada akhirnya ya. Pada akhirnya orang pasti pengen bermanfaat buat orang lain seharusnya. Pasti. Nah dan gue rasa misalnya media ini jadi salah satu cara untuk bisa bermanfaat lebih banyak orang, maksudnya bermanfaat lebih banyak orang. Walaupun memang kita harus mulai dari diri sendiri, keluarga gitu. Tapi dengan kita bikin podcast seperti ini yang mungkin bisa one day dipublish dan mungkin yang lihat mungkin entah 10 tahun, 20 tahun. Pasti dipublish. Kalau ada gue udah pasti dipublish. Mau buat apa kita di sini ya kan? Kita nggak berimpact kalau nggak dipublish. Nah itu. Jadi pikiran ya ini pasti akan bermanfaat mungkin banyak orang nanti ke depannya. Pasti. Banyak orang yang bisa dengar gitu. Oke, kalau dari Margaret sendiri bukan karena paksaan suami dong, udah pasti dong ya? Bukan. Gue yang paksa dia. Oh gitu ya? Oke. Suami-suami takut istri? Enggak. Bukan? Suami-suami menghargai istri. Oh, bagus. Ini bukan cuma di kamera doang kan ya? Enggak tahu. Tadi udah gue masih rekening dia. Kalau kasih baik-baik lah buat gue. Masa sih? Angkat dikit. Enggak ada. Hah? Oke. Kasih lihat dong. Jangan dong. Oh, jangan. Dapur pribadi. Ya, gitu ya. Langsung disambut sama dia. Oke. Nah, kalau dari lu sendiri, karena lu kan push lah ya, kasih encouragement ke Michael nih. Lu harus buat podcast. Oke. Bukan ke podcastnya sih. Tapi lebih kemana? Lebih tadi yang Michael udah bilang kan. Value-nya? Harus tambahin value diri gitu, mau ngapain gitu. Oh, salah satunya podcast ini? Iya, apa aja medianya gitu. Okay. Ternyata gue bebasin kan, pilih sendiri kan. Dengan ternyata dia milih podcast. Podcast itu kan belajarnya macam-macam tuh. Betul. Ya kan, dari teknis aja kan sesuai sama background dia kan fotografi kan, itu bisa dia pakai, talentnya itu bisa dia pakai gitu. Dan bisa kan. diimprove juga bisa dong. diimprove lagi. Yes. Terus mungkin cara dia berbicara, public speakingnya. Itu Yeah. juga kan mesti latihan. Terus ngomong depan kamera, beda lagi kan. Pressure-nya juga beda tuh. Ya kan, ngomong depan orang sama ngomong depan kamera aja satu gitu aja tuh kadang jiper gitu kan. Itu dia harus belajar. Belum lagi dia ketemu banyak orang. Kalau podcast kan kita ngobrol kayak gini. Kita belajar gimana cara buat dengerin orang. Lebih banyak dengar gitu loh, lebih banyak denger gitu, sabar, nggak bisa langsung kita. Ada maksud gak itu tuh? Tergantung Oke. yang terima aja. Iya. Maksud gue itu bagus banget untuk belajar gimana sih kalau misalnya kita berkomunikasi dengan orang lain gitu kan. Kadang kan kita punya pikiran-pikiran sendiri nih, kadang gini kita bisa komunikasi nih, orang tuh jawab, kita tuh udah mikirnya tuh mau jawabin lawan bicara kita. Udah pengen buru-buru jawabin. Pengen buru-buru jawabin gitu kan. Mungkin dia maksudnya beda karena belum selesai, tapi kita udah keburu pengen jawabin gitu loh. Itu bagus banget menurut gue untuk belajar jadi lebih sabar gitu. Dia pilih podcast ini ya bagus gitu dan dia ngajak kita di sini jadi bagus juga nih. Gue juga jadi belajar kan. Jadi bukan sekedar teori doang tapi bisa praktek dan bareng teman-teman yang satu frekuensi kayak gini lebih enak karena nyambung gitu. Terus sama ini Tom. Karena itu curahan hatinya istri Anda, Pak. Benar. Ya, kita sih di sini cuman belajar juga sih. Tapi gue bersyukur sih. Oh, Michael ngomong, gue harus praktekin dong, ya kan? Gue harus praktekin. Ngomong enggak? Tapi sebelum Michael counter nih kebetulan nih. Bukan counter sih. Menambahkan kan ya. Tadi tuh saya kenapa nih mau join di sini? Kenapa nih? Mau join di sini? Ya salah satunya itu kan tadi kalau memberi dampak iya ya pasti kan. Karena gue belajar nih, gue selalu pengen nambahin value diri kan. Tapi kalau value itu nggak akan bertambah kalau kita nggak sharingin.
Jadi kalau Oke. gue cuma belajar doang, gue gendut sendiri gitu, tapi nggak di-sharingin ke orang gitu. Karena bagus juga ya, kayak gitu ya. Iya, maksudnya apa nih? Aku ngomong. Nggak ada maksud, nanti kalau lu gendut sendiri nggak bagus dong. Iya betul, makanya gendut ilmu maksudnya kan. Iya. Sensitif. Oke. Terus dia ngomong kata gendut, ini juga salah. Iya. Iya, maksudnya itu kalau gue belajar terus tuh jadinya penuh di gua tapi nggak keluar gitu. Betul, Gua ya. nggak mau. Tapi gue emang ada cenderungan tuh, gue tuh selalu merasa kayak gue tuh belum pantas, selalu kayak gitu. Kayak gue belum pantas nih buat ngomong, tapi kayak mentor gue bilang lah, nggak apa-apa gitu kan. Orang lain kan mungkin belum tentu tahu. Yang penting niat kita tuh mau share aja, mau bagi kan. Dan kita kan juga ada, kalau gue kan ambil sertifikasi kan, CFP kan. Jadi memang kan kamu ada sertifikasinya gitu, Yeah. kamu nggak ngomong asal gitu kan. Kita gitu. nggak akan pernah merasa puas atau merasa cukup kalau kita nunggu itu, kita nggak akan mulai pastinya. Iya Betul, gitu. pastinya. Betul. Dan dengan gue sharing, gue coba kayak ya keluar dari comfort zone lah ya, lebih kayak ya udahlah gue coba deh, itu sangat nggak nyaman, very uncomfortable gitu loh, nggak nyaman gitu, udah merasa nggak, omongan gue bener gak ya, omongan gue nanti apa penontonnya udah apa audiensnya tahu nggak sih gitu. Oke. Itu ada pikiran kayak gitu ada, cuman gue beranikan diri, niat gue tuh emang bener-bener cuma sharing doang gitu. Oke. Makanya gue setuju kayak di sini ya apa yang gue pelajari mungkin gue bisa sharingin juga nih Oke. ke kalian. Ya. Dan mungkin bisa bermanfaat karena gue juga dapetnya gitu, gue banyak belajar dari konten-konten kayak gitu, denger kayak video-video gitu tuh banyak yang masuk gitu gitu, dan gue pengen bagiin lagi apa yang gue dapet gitu sih. Nah kalau cuma masuk doang, terus kita nggak praktekin juga percuma kan ya gitu ya? Iya, Ya makanya sama, kayak kita makan doang, kita nggak pupuk jadi panas dalam, Pak. Nah begitu kan, panasnya di dalam kan? Iya, Bener kan ya Pak ya? kalau untuk sharingin aku sebenarnya aku udah lakukan, Mike. Kalau dari kamu bilang praktekin, Sharingin, ya. aku udah. Ya, kamu sharing ke aku terus kan? Enggak, karena aku udah beberapa kali kan diundang jadi speaker. Oh, iya, iya, Aku kan iya. udah coba dan Yo, apa kita di luar aja? Maksudnya kayak masih harus banyak yang diselesaikan ya kan? Gimana nih? Bapak kita kasih waktu dulu. Gua menambahkan. Iya, Oh iya, pasti ya. Sebenarnya gini, maghrib itu selalu tuh kalau gue lihat kan gue sangat respect, sangat kagum sama maghrib karena kemauannya belajarnya tuh yang cukup besar, cukup tinggi. Belakang lo nggak dikasih apa-apa kan sama Margaret kan? Maksudnya nggak ada? Bukan apa, pisau. Nggak ada, guys. Nggak. Nah, jadi I mean kayak gue melihat maghrib itu kapasitasnya bagus banget dan menurut gue dia seorang guru gue, inspirator gue gitu loh, kayak memberikan gue inspirasi terus. Walaupun gue nggak pernah nih bilang di depan dia, ya aku suka aku enggak. Gue kayak sebagai laki itu kadang-kadang ya namanya laki ya, ada pride. Pasti kayak iya udah ntar aja deh. Nah tapi gue itu sebenarnya menolak di dalam kepala gue. Nah terus gue bilang gini ke dia, yang satu kekurangan maghrib adalah menurut gue yang disayangkan banget, dia selalu semuanya, ya tapi bagus nih ya, ini bagus. Ada sih ya, Mike. Pilihan kata-kata harus yang tepat, Mike. Enggak. Iya, Bagus. pilihan kata-katanya harus tepat nih. Bagus tapi sangat disayangkan jika itu terlalu berlebih, yaitu dia terlalu mau sebuah serba perfect. Nah di sini menurut gue, kalau gue tipikalnya, gue orang perfeksionis, tapi karena dulu gue perfeksionis banget, sekarang ini gue berasa kayak udah gue jalan aja dulu. Mau nanti hasilnya memalukan, mau nanti hasilnya jelek, mau banyak yang ngatain, terserah. Yang penting gue sudah melakukan small step gue. Nah, itu yang selalu gue encourage dia. Udah, kamu jangan terlalu perfect, kamu jalan dulu. Jalan dulu aja. Nanti kalau misalkan ada salah, ada apa, pelajarin itu. Kayak gue, contoh deh, bahasa Inggris gue nggak bagus. Ketika gue melakukan Instastory, terus tiba-tiba ada bahasa Inggris gue yang salah, terus teman gue ada yang ngasih tahu, gue hapus nggak Instastory itu? Tidak. Gue cuma bilang, oh ya, thank you diingetin. Salah ya, malu nggak? Malu. Tapi nggak apa-apa. Menurut gue, setiap orang melakukan hal salah. Nggak pernah di dunia ini ada orang yang perfect yang tidak melakukan kesalahan. Setuju nggak? Setuju, Mike, tapi nambahin. Ya, Maksudnya kalau gue sih ya, pakai gue deh ya. Gue tuh bukan masalah perfect, tapi gue maunya maksimal. Sebisa maksimal yang effort yang bisa gue lakukan Iya, dulu. Jadi I know. kadang kalau gue merasa kayak gue belum kasih yang maksimal tuh gue jadi kayak berasanya wah ini belum maksimal nih, jadinya apa ya, muncul kayak aduh gue belum maksimal di guanya. Kalau misalnya memang dari yang lain, misalnya kayak kamu bilang misalnya oh ada nggak sempurna gini, nggak masalah, Ya, nggak ya, masalah. ya. Tapi Lap keringat dulu, Mike. guanya- Lap keringat, Mike. Nah,
Gitu sih. Ya udahlah, jangan kita terus udah gantian sih. Oke. Nah, terus tapi Tomianya. Tom sama menambah lagi Tom, secara global podcast. Kan gue sebenarnya podcast ini gue terinspirasi dari satu orang temen gue namanya Agung. Nah, Agung Bukan ini toko Gunung Agung ya? bukan. Agung ini yang ngajakin gue untuk ayo Mike kita buat project bareng gitu kan. Nah, gue diajak lah untuk buat podcast. Yang which is di awalnya gue males banget. Kayak, aduh ini apa sih males. Tapi gue selalu ingat Margaret bilang tingkatkan value lu. Nah, terus gue melihat nih teman gue nih Agung yang which dulu gue gak deket. Tiba-tiba dia bisa ngajakin gue, ayo kita buat project bareng. Gue coba, yaudah ayo lu ngapain. Nah, akhirnya gue termotivasi kayak buat podcast yang bisa gue tularkan ke Tommy, tularkan ke Johan, ya kan? Kalau Margaret memang dia kan sumber apinya gue nih, ya kan? Nah, yang terjadi ketika gue melakukan podcast itu, seperti kata Margaret tuh, tadi gue tambahin tuh ya, sebenarnya ada yang menarik tuh. Podcast ataupun hal yang kita lakukan membuat kebaikan itu bersama-sama itu menjadi cerminan buat diri kita. Yang terjadi di podcast yang di album itu adalah gue melihat ketika gue berinteraksi dengan 3 orang teman gue itu, kelihatan tuh. Ketika orang tidak mendengarkan, dia cuma mau ngomong doang, itu kelihatan. Jadi gini maksud gue, gue sebagai pendengar gitu ya, bertiga gue pendengar, mereka lagi ngomong. Nah ketika itu lontaran-lontaran omongan itu terjadi, itu kelihatan tuh di mana orang yang mendengarkan, di mana orang yang cuma dia sudah berpikir gue mau ngomong apa. Itu reflect ke diri gue. Oh, ternyata gue seperti ini. Ngerti gak sih? Jadi kayak gue nontonin diri gue sendiri. Ya, kayak gue nonton diri gue sendiri. Oh, ternyata gue kalau ngomong sama orang, gue kayak gini nih. Gue mau melontarkan omongan gue secara cepet. Nah, itu jadi maksud gue di sini adalah di situ gue belajar jadinya. Oh, ternyata gini toh caranya harus mendengarkan orang, appreciate orang lebih. Dengarkan dulu, baru setelah itu kita merespon. Jangan kita cut omongannya. Seperti itu. Kalau gue sih belajar dari podcast yang kemarin yang teman gue itu seperti itu ya, kayak wow, gue belajar banyak sih. Oke. Jadinya Tom. Nah, karena gua nggak ditanya, mungkin gua nampung sendiri kali ya. Nah, jadi kebetulan dari yang udah mereka bertiga sharingin, kalau dari gua sendiri sama mereka sama, kita di sini ngadain sesuatu yang baru untuk kita. Jadi kita emang mau keluar dari comfort zone kita dan kita juga mau mencoba hal baru. Who knows? Itu bisa menggali potensi kita. Ya kan? Dan di sini juga nggak cuma untuk kita, tapi kita juga mau sharing untuk ke teman-teman. Kalau kayaknya yang katanya Margaret itu benar, kayak percuma kita belajar, kita merasa pintar sendiri, tapi kita nggak bisa sharingin apa yang kita punya, apa yang kita miliki sekarang. Yang kita nantinya juga nggak punya impact ke mereka. Jadi kenapa kita bilang bright space ini? Jadi kita punya, kalau dari gua sendiri, gua punya pemikiran kalau gua mau mencoba untuk kita sama-sama belajar nih sama teman-teman untuk membuka diri, membuka pikiran kita untuk menerima ilmu baru lah, kayak gitu. Mungkin ada beberapa pengajaran-pengajaran yang dulunya kita merasa ini benar, tapi ternyata itu tidak semuanya benar, gitu, dan berbeda ya Pak ya. Jadi lebih kayak kita sama-sama belajarlah hal-hal baru yang mungkin kita nih memiliki insight-insight yang berbeda dan mungkin bisa bermanfaat kali ya untuk podcast ini, untuk ke kita sama untuk ke kalian sih. Ya, gitu. nice Tom. Mungkin lebih ke sana kali ya. Mungkin Johan boleh dikorek lagi nih. Oke. Dia pakai jurus silent dari tadi loh. Dia nggak ngomong lah anjir. Oh ya, tapi uniknya kita di sini mungkin biar teman-teman tahu kali ya. Kita punya kepribadian yang beda-beda. Kayak mungkin dari Margaret ya. Kalau Margaret lebih ke apa Margaret? Kepribadian lo mungkin your karakter, your personality, mungkin bisa di-sharingin kayak kenapa sih kita berempat yang punya kepribadian, personality yang berbeda-beda, kok kita tapi punya satu tujuan, satu goal yang sama ya, yang untuk kita mau belajar dan kita juga tahu orang di luar sana juga mau belajar dan kita punya keyakinan mereka itu
open minded ya, open minded yang kita mau belajar terus untuk kita jadi lebih baik gitu kan ya. Mungkin bisa di sharingin kali ya. Kalau menurut gue justru kalau belajar itu justru dari yang berbeda ya. Kalau sama terus ya belajarnya jadi terbatas gitu. Nah, jadi menurut gue kalau karakter yang berbeda-beda nih kayak kita nih jadi bisa saling ngisi, saling melengkapin gitu. Nih, mungkin gue kan gue pragmatis ya kalau untuk karakter. Gue pernah tes tuh gue tuh pragmatis. Apa itu pragmatis? Mungkin kan pragmatis orang tuh intinya ya lebih suka damai. Lebih suka damai. Semua orang suka damai loh. Nggak semua loh. Yakin lo? Iya yakin, ini sebelah gue. Ini ke-record nih. Ini ke-record nih. Gua ya udah gua mulai pancing ya katanya ya. Iya. Gua diem. Iya, kalau gue lebih suka apa ya? Lebih suka hubungan yang harmonis, damai kayak gitu. Makanya gue cenderung tuh menghindari konflik. Iya. Kalau bisa nggak konflik, Mungkin kenapa maksudnya enggak? konflik itu berdebat kali ya. Bukan berdebat. Konflik lebih ke Berantem. Berantem. Sampai berantem. Selisih paham gitu. Selisih paham. Berdebat gue nggak masalah. Berdebat nggak masalah. Tapi kan kadang berdebat itu jadi potensi konflik kan bisa kan. Kalau misalnya berdebatnya masih kayak sama-sama orang yang berdebat ini sama-sama dewasa, mengerti kalau memang setiap orang tuh punya pikiran tuh yang beda-beda. Betul. Kalau misalnya salah satunya nggak paham itu, berarti kan bisa terjadi konflik kan. Betul. Jadi ngapain gitu? Ngapain gue respon gitu? Kayak gitu, lebih ke sana. Tapi kalau misalnya lawan bicara gue itu memang sama-sama dewasa, mengerti, oh punya pikiran yang berbeda, kita mau ketemu di tengah, solusi apa yang mau kita jalanin, nah itu baru gue mau berdebat itu loh, gitu maksudnya. Jadi bukannya gue menghindari perdebatan, tidak, tapi lebih ke konflik tuh enggak gitu. Karena gue toleransi gue ya cukup tinggi maksudnya. Kayak kalau gue ngobrol sama Michael tuh sumbu gue tuh lebih panjang dibanding dia gitu. Tapi begitu sumbu gue udah habis, gue bisa meledak. Kalau gue kayak gitu. Tapi gue coba mengerti dulu posisi lawan bicara gue gimana. Sepatu dia seperti apa sih? Perspektif dia tuh kayak gimana sih? Kenapa dia bisa mikir dan segala macam? Gue coba dulu gitu. Nggak langsung. Jadi lu memposisikan diri lu ke dia gitu ya? Iya, gue coba gitu ya, gimana ya? Kayak kenapa ya dia mikir gitu? Pertimbangan dia apa ya? Kalau misalnya gue nggak tahu, gue coba tanya dulu gitu. Biarpun misalnya itu menurut gue nggak cocok misalnya. Kok gitu banget sih? Tapi gue coba tanya dulu gitu. Gitu, biasa gue kayak gitu. Oke, tadi sabar dulu, tahan dulu. Gue udah tahu lu mau ngomong, tapi mungkin kita ke Yohan dulu kali lebih enak kali ya. Iya kali ya. Nah, iya tahan dulu kan mau belajar. Di sini kita mau belajar hal baru. Iya kan, kita mau belajar hal baru. Gue udah tahu dia dari tadi udah mau ini, tapi mungkin kita ke Yohan dulu kali. Yo, kalau dari lu sendiri personality lu tuh apa nih? Banyak kan orang menceritakan lu seperti apa sih? Mengenal Yohan seperti apa sih? Waduh, seperti apa ya? Sama mungkin ya, lebih ya dari tadi mungkin lebih banyak dengerin gitu. Karena mungkin berhubungan sama background pendidikan juga, karena dulu kuliahnya psikologi, jadi terbiasa melihat bahwa satu selalu abu-abu dibilangnya, nggak ada hitam, nggak ada putih gitu. Oke, jadi gimana? Lu ambil major apa? Psikologi. Oh, psikologi, Ya, oke. psikologi. Yang maksudnya diajarin untuk melihat tuh sesuatu itu pasti ada alasan orang melakukan sesuatu itu pasti selalu ada alasan. Maksudnya ini agak susah ya filsuf banget. Saya orang jahat pun itu baik sebenarnya. Yes. Baik untuk dia minimal. Betul. Gitu. Jadi misalnya selalu ada alasan seorang melakukan itu. Jadi makanya psikologi itu selalu abu-abu. Agak susah juga. Saya itu nggak bisa judge orang itu 100% salah, 100% benar. Nah, mungkin dari Yohan sendiri nih, karena psikologi ya. Contohnya nih, karena lumayan interesting nih. Penjahat itu untuk dirinya mungkin baik. Contohnya seperti apa? Ya contoh mungkin banyak berita-berita nih baru misalnya ada berita terakhir gue lupa baca di mana seorang ayah nih nyuri di supermarket untuk susu anaknya. Ya kan nyuri jahat itu. Betul. Secara sosial. Yes. Tapi dia untuk anaknya kan baik untuk anaknya. Secara tujuannya ya untuk Oke. disusu gitu. Tapi lagi salah gitu. Oke. Kalau untuk di mata umum mungkin salah dia mencuri, tapi maksudnya dia mencuri, alasannya dia mencuri karena untuk anaknya minum susu. Yeah. Oke, menarik. Jadi nggak jawab ya tanya Iya, jadi lumayan sih. Jadi saya agak ke distract ya sama Yohan itu tuh ya. bisa gitu loh. Maksudnya kan Yohan seperti itu, nggak ada salah, maksudnya nggak semua salah, nggak semua benar gitu. Terus lo bisa ketemu sama kita ini gimana ya? Maksudnya Lebih tepatnya kayak
Kalau yang gue mau nanya sih nggak itu ya. Oh, berarti. Tapi nggak apa-apa. Iya. Tapi maksud gue mau tahu nih, maksudnya Yohan nih, kita kan namanya kita manusia, pasti kita kayak, oh Margaret orangnya seperti ini, Michael seperti ini, gitu. Pasti ada ciri khas nih, ada ciri khas yang kalau ini itu Yohan, gitu. Apa sih yang mereka nilai bukan menilai ya, ciri khas apa yang emang udah terpancar dari diri lo nih? Mereka ngomong, oh kalau ini suruh Yohan aja nih, gitu. Apa ya kalau sekarang? Lu punya temen gak sih? Ini kan Oh iya. Bapak pertanyaannya Pak. Oh iya. Saya tolong. Iya, kayak emosi. Karena kan maksudnya fase itu kan akan berbeda ya, maksudnya ketika fase kuliah, fase udah dunia kerja, misalnya orang pasti akan lihatnya akan jadi sesuatu yang berbeda. Pasti. Jadi kalau ditanya sekarang, bingung juga ya dijawab gimana ya. Misalnya akan lebih ke brandingnya mungkin si Yohan ini apa nih gitu. Oh, kalau branding kan sesuatu yang kita poles ya. Maksudnya yang kita ciptakan untuk kedepannya kan branding. Enggak, tapi your inner beauty. Mungkin simpelnya mungkin suka bantuin orang. Oh ya, bisa kayak kalau ada sosial carinya ke lu gitu ya. Bisa kayak gitu. Jadi kalau gue minta bantuan bisa ke lu dong ya. Yang penting bukan soal duit aja. Oh, ada disclaimer ya. Pintar juga. Iya. Oke, mungkin sekarang lanjut ke gua kali ya. Kan nggak ada yang nanya Pak. Jadi lu bisa langsung ngomong aja. Saya. sendiri. Iya, ke gua kali Iya. ya. Oke, kalau gua sendiri sih orang banyak kenal kalau gua sih over PD kali ya. Over PD karena gua juga yakin ngapain kita malu kalau ngelakuin sesuatu yang baik. Banyak orang aja yang ngelakuin sesuatu yang kurang baik aja dia pede-pede aja, bagi kita yang ngelakuin sesuatu yang baik kenapa kita mesti malu. Gitu ya, orang sih nilai gue seperti itu sih. Kalau Bapak Michael sendiri Kok sangat singkat ya Pak? Tadi kita panjang soalnya Pak, boleh mungkin di-share ya, lebih karena lagi. gue secure sama diri gue ngerasa gue mau mungkin di beberapa tahun belakangan ini gue belajar kayak gue harus ngelakuin sesuatu yang berbeda. Jadi apa sih yang gue punya sekarang ya gue maksimalkan gitu loh. Oh, kepedean gue nih, jadi kayak oke, podcast ya udah, why not? Ya kan, urusan nantinya jalan atau tidak jalan kita coba dulu. Kalau nggak salah, gitu. Jadi ya seperti itu sih ya Bu ya. Jadi kalau strength-nya gue ya udah Tommy pede. Gitu. Tapi hati-hati ya, maksudnya dengan PD itu sebenarnya segala sesuatu yang berlebihan sebenarnya nggak baik ya Tom. Oh iya, kita nggak bilang berlebihan, tapi confident kita butuh. Confident betul-betul. Ya, jadi mungkin kalau saya bilang memang benar, kelebihan juga nggak bagus. Berat badan kelebihan juga nggak bagus Pak, ya kan? Hati-hati ngomong berat badan. Ya. Sebelah gua tuh bisa ngamuk lagi. Gua nggak ada intensi ke sana. Mas mau bilang sebelah, baru aku. Ngomong diri tiba ngomong dia sensitif. Mungkin nanti kita bisa podcast mereka berdua nih. Nah, ya udah gitu sih. Kalau dari lu gimana, Mike? Tadi yang Ya, tadi apa? tadi yang kamu mau. Kan kita personality-nya berbeda-beda nih. Lo kok bisa menciptakan suatu podcast ini kenapa gitu loh? Ya ini jawabannya sama sih sama Margaret ya. Kalau gue intinya suka dengan keberagaman. Gue nggak suka tuh yang sifatnya cuma. Enggak, gue nanya sifatnya lu. Sifat apa nih? Personality lu apa sih? Kalau gue kan pede nih ya. Kalau Margaret kan personality-nya pragmatik ya. Kalau gue personality-nya spontan Tom. Spontan dalam arti? Gue melakukan segala sesuatu itu kebanyakan gue nggak pikir panjang. Ekspresif Michael. Spontan dan ekspresif. Jadi gue kayak jalan aja dulu. Kalau salah, orang nggak terima, ya gue minta maaf secara tulus. Sorry, gue nggak tahu kalau itu bisa menyakitkan lu, tapi maksud gue baik. Ayo kalau lu nggak cocok, ya apa yang bisa gue lakukan buat lu? Apa nih yang bisa gue perbaiki? Spontaneous lah ya. Gue spontan. Tapi bukan berarti nggak ada planning dong. Harus pasti ada planning. Iya, planning tetap ada. Dan Tetap gue ada, biasanya ya? kalau sudah ada planning, gue terstruktur. Oke. Gue sangat bisa dibilang gue kaku kalau udah terstruktur. Tapi gue tuh gimana ya? Spontan. Gue lebih ke arah solusi. Kalau gue tuh solution maker. Gue ketika ngejalanin, udah kalau ada masalah, nggak usah terlalu banyak masalah, nggak usah banyak bacot gitu kan. Kita
apa yang kita bisa lakuin buat selesai masalah itu. Kita bisa apa nih? Jadi on the spot kita bisa ketemu penyelesaian langsung. Tapi untuk kita tahu dia Michael benar atau nggak benar, pasti kita harus tanya istrinya dong. Berarti apa benar gitu. Yang mana? Yang Yang pertama tadi apa bilang. yang kedua? Solution maker. Itu ya. Heeh. Dia pasti nyarinya solusi. Tapi Solusi. kalau untuk ke cewek kan kadang kita nggak nyari solusi. Carinya Tapi apa? carinya empati kayak Perhatian ya. perhatian kayak Iya. lu di posisi kita enggak gitu. Nah, itu kurangnya gua Nah, tuh. itu kurang. Jadi Gua tuh kayak padahal kita nggak nanya solusi. Pak, ini yang ditanya siapa, Pak? iya kamu. Iya. Tapi aku tadi kan. Enggak, tapi saya tanya ke dia. Nanti saya akan tanya ke bapak lagi. Iya. Terus, Bu? Ya itu benar kalau spontaneous expression itu benar. Jadi dia tuh nggak mikir panjang kayak ya udah apa yang ada di pikiran dia dilontarkan gitu. Kalau misalnya salah dia minta maaf. Nah, kalau gue kan pikir dulu ini nanti bisa melukai orang apa enggak. Kalau melukai orang kan gue mesti minta maaf ngapain dan belum tentu orang itu bisa maafin gue. Apalagi udah ada luka. Gue paling gak mau tuh bikin orang terluka gitu loh karena gue gitu. Tapi Sebenarnya lu mikir begitu karena lu punya ekspektasi dong sama dia dong untuk Ekspektasi melakukan hal yang lu lakukan. Contohnya, harusnya Michael memposisikan dirinya itu ke gua nih, gua bagaimana nih gitu loh. Jangan asal bertindak aja, jangan asal nyeplos aja gitu. susah ya Tom, karena itu kan dia, karakter dia. Iya, makanya gue bilang nggak lu mau. punya ekspektasi ke sana gak? Ekspektasi gitu loh. Sebenarnya lebih ke gini, gue mau dia jadi diri dia, tapi yang versinya lebih baik gitu. Karena dengan dia spontaneous expression gitu, dia suka terluka sendiri. Nah, bagaimana caranya lu menggiring Michael? Kalau kita mengubah seseorang nggak bisa, tapi kita bisa menggiring kan? Bisikan bantal Tom. Wih, ngiri kali. Ngiri kali. Oke, sudah mau habis. Sebenarnya ini udah nggak masuk podcast gue dari tadi nih. Iya. Tapi gue Tolong dikucuk lagi. Balik. Nah, balik ayo. Topik. Jadi makanya jangan tanya kemana dia, gua kan intinya kan. Oke, mungkin nanya. Kalau gue spontan dan benar kata Maghrib memang ada plus minus lah di situ. Makanya jadi gue banyak belajar. Ya kan salah satunya ya gue belajar dari kalian semua lah, dari di sini semua gitu kan. Dan one day Bright Space ini bisa mengundang teman-teman lain yang di luar sana. Pasti. Kita welcome ya kan buat kita Sama belajar lah, ya. buat kita belajar. Mungkin buat teman-teman juga kalau mau belajar juga, ayo kita belajar bareng, kita welcome banget di sini. Benar nggak? Setuju ya semua? Ya kan, tadi gue mau tanyain adalah dari ini udah bahas ngobrol panjang, udah mau 40 menit. Tapi kita belum sampai, jadi sebenarnya nanti kita akan lebih banyak bahas apa sih di Iya. resolusi Yes. Oh iya, benar juga. 3 poin. Kan kita sudah kita bahas ya, ada 3 poin sebenarnya kita akan bahas di sini gitu. Jadi teman-teman yang nanti tertarik untuk ngobrol sama kita, tahu nih kita akan bahasnya dari sisi apa. Betul. Nah, sisi apa kok? Oke. Pinter ya dia. Oke, kalau dari Bright Space sendiri tadi gue bilang kita tuh ingin belajar lah, sama-sama belajar, sama-sama kita mungkin bisa sharing sesuatu yang berguna yang bisa membuka pikiran lah, menjadi pembelajaran yang baru dalam hidup kita ya. Mungkin kalau tentang kehidupan ya, tentang bagaimana sih kita ngejalanin kehidupan dengan dengan respon yang benar, dengan respon yang baik. Dan mungkin karena Margaret tadi dia udah sounding, dia ada kelas CFP ya, Grit ya. Kita juga akan bahas tentang finance. Ya. Bagaimana sih kita mungkin buat financial plan-nya, Mengatur keuangan. bagaimana lah ya memanage kita punya financial untuk kita bisa mencapai cita-cita kali ya, mencapai cita-cita kita ke depannya kan ya. Dan satu pilar lagi apa ya? Di awal sebelum itu tadi diawali dengan mindset ya. Oh iya, Ah, dengan mindset mindset dulu. ya, dengan Itu mindset apa ya. Itu yang lu share mindset tuh mau punya apa tuh? Standar apa kemarin yang lu share? Oh iya, dengan kita mau punya mindset pola pikir yang di atas rata-rata. Jadi mempunyai standar yang tidak pada umumnya gitu. Kalau pada umumnya ya kita akan menjadi orang pada umumnya gitu loh. Kita tidak menjadi yang terbaik di hidup kita sih. Gitu. Oke, nice. Jadi kalau boleh gue rangkum, mungkin tadi ada 3 hal Yang mau notulen kita nih. bahas. Notulen ya. Iya, gue notulen tuh. Yaitu tentang mindset yang pertama, ya kan. Setelah itu value of life,
Terus yang ketiga adalah tentang personal finance. Nah, jadi Bright Space itu akan membahas 3 hal tersebut, di mana ini adalah wadah untuk belajar bersama seperti yang tadi gue dulu bilang. Nah, setelah itu kita akan jumpa lagi di next episode ya, Tom ya. Tentunya. Sama saya dong berdua. Ya, sama teman-teman. Oke. Teman-teman juga yang mau hadir ke sini, ayo kita welcome banget. Space ini benar-benar welcome buat siapapun. Jadi, gue rasa sih itu aja ya. Ya mungkin nama triknya kenapa 3 poin itu terakhir kenapa 3 poin itu karena 3 poin ini akan goals akhirnya adalah tadi Tommy udah bahas bahwa kalau 3 hal ini sinkron maka kehidupannya akan jadi lebih baik kan. Sudah pasti. Secara value, secara mindsetnya benar gitu, value-nya benar, terus personal finance-nya persiapan juga benar, otomatis kan standar hidupnya nanti bisa lebih baik juga. Ya, standar hidup as a financial sama juga ya as a mentally. Ya, mindset dan value. Oke, Itu pasti. Oke, Bright Space from generation to generation. See you next episode dan welcome buat teman-teman yang mau join di sini.